واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله. Berkarya dan berprestasi. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah selalu menjadi inspirasi, idola kita, panutan kita. Ini sesuai dengan yang termaktub dalam Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ananda tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Muhammad pelita di antara dunia yang gelap gulita. Makna umumnya adalah menjadikan Nabi Muhammad suri tauladan dalam kegiatan sehari-hari. Ada dua di sini sifat yang dibenci Nabi Muhammad yang akan saya bahas. Yang masih banyak remaja, anak-anak, bahkan orang tua ada sifat di dalam hatinya. Yang pertama sifat dendam. Masih banyak remaja-remaja yang masih menyimpan sifat dendam di hatinya. Sifat dendam itu sangat dibenci oleh Rasulullah. Kenapa dibenci oleh Rasulullah? Karena sifat dendam adalah kertas hitam di atas kertas putih. Hitam di atas putih. Hilangkan sifat dendam. Karena sifat dendam adalah akar dari permasalahan. Dari sakit-sakitnya hati tak semua itu pasti menyimpan dendam, karena dendam itu yang memanggil, yang mengundang sakit hatinya orang. Jadi kalau masih sakit hati, pasti ada dendam di hati kita. Karena kita tidak ada berkata-kata. Rasulullah itu tidak memiliki dua sifat ini. Bahkan ketika pamannya Hamzah dibunuh di perang, orang yang membunuh datang ke Rasulullah, cukup datang, maafkan saya Rasulullah, saya telah membunuh. Rasulullah memaafkan karena tidak ada sifat dendam di hatinya. Rasulullah sholat dilempari batu, beliau memaafkan, bahkan beliau memberi makan orang tersebut, beliau memberi minum orang tersebut, beliau tersenyum. Bayangkan, tidak lupa memanggil asih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. فأتيت إلى حبيبي فهيا يا قلب ورقا صلي على محمد رقت عيناي شوقا ولقيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى السلام عليك يا رسول
Iya, setengah mati ibu telepon. Di mana posisi Pak Ustaz? Baru ini ibu telepon di belakang tempat telepon. Nah, kalau saya teriak dari kursi, saya ini Pak Ustaz. Mohon maaf Pak Ustaz, kuliah anak-anak gitu. Ya. Betul memang anak-anak yang kami bisa jadi anak-anak. Ya, berhubungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, yang kedua ya tentu ceramah saya singkat ya. Ya biar singkat, yang penting ya nyampe di ikan cepat yang kan gabus lebih cepat lebih bagus. Ya, kenapa? Karena sudah ada nih kota-kota tidak fokus lagi. Paling istilah itu dalam Panadol, Pawadol at Bolu, atau Prokol, Pawadol at Bolu. Ya, 1 kali 3 dosisnya, 3 kue 1 air gelas. Ya kan, ya, supaya fokus dilihat pendek saja. Kalian ceramah di orang pendek jika sianto. Ya, tapi jangan pandang itu yang pendek tuh. Jangan lihat casingnya, lihat sinyalnya. Tuh, begini di modelnya, tapi alhamdulillah istri 3. Anak-anak. Itu jangan pandang itu tuh. Ya, betul. Istri saya lebih tinggi daripada saya. Ya. Kalau saya lebih pendek lagi, istriku pendek keturunan, maka saya cari yang lebih tinggi. Ya, tapi jangan pandang enteng yang pendek ya, jangan lihat fisiknya, lihat sinyalnya. Motornya tinggi, bukan takdirku. No? Kemarin saya mau cita-cita mau jadi polisi, karena tidak tinggi-tinggi, apa boleh buat? Setengah mati saya minum susu penyelidik badan, tidak tinggi-tinggi. Ya, baik biar juga polisi, Kapolsek, Kapolres sudah semua bicara main. Bertanya jadi ustaz, alhamdulillah. Karena tonya jadi polisi, tapi polisi waktu jadi TK masuk Bayangkara, TK Bayangkara. Tapi karena tidak jadi polisi, terpaksa saya kuliah. Motorku saja lebih besar daripada saya. Saya kalau pakai motor tuh lepas tangan ya, tadi boncengnya. Ya. Ya, ya, jangan pandang enteng. Alhamdulillah. Ya, begini pakai saya ketua PMPSI. Kita di PMPSI, Persatuan Mubalik Pendek Seluruh Indonesia. Di mana-mana ustaz itu selalu berkah. Ya, pejabat ada bukan pejabat, selalu ustaz dimuliakan. Kemarin saya diundang sama Pak Wali Kota, alhamdulillah, malah duduk di sampingnya Pak Wali. Pak Camat, Pak Lurah di belakangku sedikit berspekulasi di Pak Camat. Ya. Pak Camat spekulasi, apalagi Lurah. Lurah, apalagi RW, RT jauh ke coy. Ya, begitu sambutan dimulai, Ustaz tulang disebut namanya. Yang terhormat Bapak Al-Mukarram, bukan Al-Ma'ruf, belum Pak mati. Ya, dosa kalau bukan Ustaz duluan, jabatan pasti tidak tinggalkan. Tapi nasihat ulama kiai ustaz akan selalu dikenang sepanjang masa. Ya. Selesai ceramah, saya salaman sama Pak Wali. Tapi Pak Wali, itu Pak Wali tunduk di depan. Kenapa nak tunduk? Lebih tinggi daripada saya. Ya. Jadi hadirin wal hadirat jamaah Maulidur Rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadir kita pada siang hari ini menjelang asar dalam rangka memperingati Maulidnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kumpul kita pada siang hari ini, walaupun sudah terkantuk-kantuk ya, tapi mudah-mudahan menahan rasa ngantuk dari mendengarkan ceramah. Itu bagian daripada jihad fisabilillah, gitu ya? Karena Nabi katakan, man akhraja, siapa yang keluar dari rumahnya mendengar pesan-pesan agama, bahwa fisabilillah sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Sampai kapan dihitung? Hatta yarji'a, sampai ibu bapak pulang ke rumahnya. Mati tak sampai di rumah, insya Allah berdiri syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya pernah ceramah 7 yang datang dengar ceramah. Iya, heranku. Kenapa nak 7 jadi Ustaz? Iya. Iya, karena hujan keras kita uang. Iya. Begitu selesai ceramah, tinggal 1 orang. Kenapa kok tinggal yang 1? Ustaz, mic-ku yang kutunggu. Ya bukan mic-ku kutunggu, lama tahu mau pulang.
Ya kan? Jadi mudah-mudahan kumpul hadir kita pada siang hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi katakan siapa yang kumpul-kumpul sudah kumpul-kumpul. Toh? Al-Quran sudah dibacakan, alhamdulillah. Pesan agama disampaikan, alhamdulillah. 3 dikerjakan, 4 balasan Allah. Dipercepat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dikelilingi malaikat rahmat. Malaikat berdoa terhadap orang yang berkumpul bercerita tentang kebaikan. Yang keempat, diberikan sakinah ketenangan hidup. Oh, banyaknya manfaat yang kita dapatkan. Jadi kalau ada orang bilang maulid itu tidak boleh, maulid itu bid'ah, boleh tidak bermaulid? Ya, kalau main TikTok boleh. Jadi konten kreator boleh. Ya, jadi YouTubers boleh. Masa maulid tidak boleh? Betul tidak? Iya. Kalau gua tidak mau maulid jangan monggo. Tapi jangan marah kepada yang bermaulid. Beda pendapat itu biasa. Karena pendapat itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mau maulid silakan. Tidak mau maulid silakan dengan pendapatmu. Jangan marah kepada yang maulid. Kenapa jadi tusuk telur ke Ustaz? Asal buka mata udah tusuk. Begitu kan? Kenapa jadi gantung telur Ustaz? Dari dulu tuh telur tergantung coy. Nalarang orang baca-baca. Mau dia paling banyak namakan. Tanjana tuh. Yang tidak pakai jenggot dibilang tidak mengikuti sunnah Rasul. Setengah mati mengutuk. Sebetulnya tidak mau tubuh jenggotnya. Sebentar baku cala-cala. Yang pakai jenggot tanya pendek. Iya. Namanya dunia indah itu dengan perbedaan. Betul tidak Budi? Ada laki-laki, ada perempuan, ya kan? Ya, rumah saja dibangun dengan beda-beda bahan. Tidak mungkin satu bahan. Kalau cuma semen saja tidak jadi di gedung, betul tidak? Harusnya ada kerikil, ada besi, ada kayu, ada atap, ada dinding. Dan gedung ini indah karena dicat warna-warni pelangi-pelangi di langit yang biru. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa untuk mendapatkan jawaban angka 10 tidak mesti 5 tambah 5. Betul tidak? 7 tambah 3, 10. 8 tambah 2, 10. Jalurnya boleh beda, tapi tujuan tetap sama. Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ribut gara-gara ya sebuah perbedaan. Betul tidak? Jadi maulid boleh tidak? Ya, TikTok boleh? Ya, lebih boleh lagi. Coba bayangkan ya. Ya, dulu ribut NU Muhammadiyah masalah kunut tidak kunut. NU kunut Muhammadiyah tidak kunut. Sekarang tidak ribut nih. Kenapa? Tidak ada yang pergi sholat subuh jadi tidak ribut nih. Ya toh? Ya, perbedaan masalah salat tidak habis diperdebatkan. Ustaz kalau sujud yang mana dua nempel, lutut atau tangan? Boleh lutut, boleh tangan. Yang tidak ada, kepala dua, empati kepala anu. Ya apa misalnya? Ya. Terlalu banyak yang diperdebatkan. Ya kan? Apalagi anak-anak remaja muda sekarang lebih pintar daripada kita. Karena ada di gurunya, Kiai Haji Google.com di YouTube, di TikTok. Asal ada masalah di Google dia bertanya. Betul tidak Bu? Iya, sedikit-sedikit permasalahan dia tanya. Kadang-kadang dia tes gurunya baru tahu jawabannya. Ya kan? Betul tidak? Kau itu manusia Google. Dulu kita kerjakan mendede-dende, lompat tali, ya toh, main santo, sehingga sehat kita, fisik sehat, otak juga sehat, betul tidak? Iya, sekarang rusak generasi. Iya, karena pengaruh media sosial, betul tidak? Anak-anak alay apa itu? Anak layangan, ya. Terlalu lebay berlebihan. Ya, chat di WA, assalamualaikum jadi ASS. Yang jawab juga WSS. Foto ASS apa itu? Pantat. Jawabannya pantat lu. Ya, itu tuh. Astagfirullahaladzim dipelesetkan jadi astajib. Ya, enggak jelas disingkat jadi gejen. Ya,
Enggak pakai lama jadi GPN. Sama singkat ya. Ya, tulisannya juga aneh-aneh. Cinta ditulis C1NT4. Cinta. Yang baca sakit mata. Ini kan parah ya. Anak-anak sekarang. Coba lihat ya. Ya, jadi kalau kita mau menjadikan inspirasi Rasulullah, ya, dengan karya-karyanya yang hebat luar biasa tuh, jangan cuma pintar, tapi harus juga jadi orang pintar tapi benar. Betul tidak? Jangan hanya membentuk otak, tapi harus juga membentuk watak. Karena banyak orang pintar tapi tidak benar. Betul tidak? Pintar matematika, tapi durhaka sama orang tuanya. Percuma kan? Ya, pintar bahasa Inggris, tapi tidak beradab sama gurunya. Ya kan, percuma kan? Ya, jadi yang dibentuk pertama adalah wataknya dulu. Karena kecerdasan yang menentukan pertama bukan kecerdasan intelektualnya, tapi kecerdasan spiritualnya. Itu yang utama. Makanya Nabi diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Betul tidak? Iya, coba lihat anak-anak kita sekarang. Ya, serba luar biasa perjuangan. Makanya hadirin yang dimuliakan, jadi maulid tujuannya ini adalah akhlak. Karena 23 tahun Nabi berdakwah di Mekah dan Madinah. Ya, yang pertama diluruskan hanyalah persoalan akhlak. Dan akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Ya, Al-Quran yang berjalan. Sudah ada yang hafal Al-Quran 30 juz? 1 juz? Alhamdulillah. 2 juz? Juz Al-Quran? Kalau perempuan sudah ada 30 juz? 1 juz ada? Ya, coba saya tes. Apa kau betul-betul kau hafal tidak? Saya tes dulu perempuan. Sambung ayatnya nak. Ya. Wa may yusafiqir rasul min ba'di. Apa? Mengangat dia? Tidak tahu. Coba lagi saya tes. Bisa tidak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Berhenti jago tuh lagi-lagi. Iya. Iya. Tapi saya yakin perempuan itu lebih pintar matematika. Betul tidak? Pintar tuh matematika. Iya. Pintar matematika tuh? Iya. Pintar hitung-hitungnya kalau ada lasada yang datang. Iya. Ya, otak ini kan bekerja selama 24 jam, betul tidak? Kapan dia berhenti? Pada saat dia ujian, tidak berpikir, karena tidak belajar gitu. Ya kan? Ya, jadi kita ini hati-hati generasi umat sekarang, kita diserang. Kita sudah merdeka tapi masih dijajah. Ya, dijajah oleh budaya, media, apalagi ya pakaian, betul tidak? Kita dijajah tanpa kita sadari. Ya, makanya tujuannya Rasulullah datang meluruskan akhlak. Akhlak apa yang pertama diluruskan? Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 23 tahun Nabi berdakwah yang diluruskan adalah persoalan akhlak. Karena kita diserat dengan 3 F. F yang pertama adalah fashion. Ya, coba lihat pakaian perempuan. Ya, anak gadis 18 tahun pakai pakaian adiknya 8 tahun. Bagaimana tidak macet? Ya, kayak orang dicekik kalau pakai kudung. Banyak puntung balik kanan ditusuk itu lehernya. Coba sekarang pakai jilbab sakaratul maut. Ya, ini yang parah. Betul tidak? Ada pakaian Hawaii, ada wahai. Ya, tahu Hawaii? Dari betis naik sedikit. Kalau hai naik sedikit, naik lagi hai, naiknya lagi aduh hai. Ya.
Ya, ya, baru sekarang pakaian luar biasa. Makin sedikit kainnya, makin mahal harganya. Betul tidak? Dia pakai celana, di betisnya bolong, kayak saringan. Ya, kenapa begitu? Gaul Ustaz. Yang gaul dan keren itu yang banyak bersalawat, yang banyak berdoa, contoh Rasulullah. Betul tidak? Itu gaul namanya keren. Betul tidak? Kita dengan Nabi ini beda sedikit atau beda banyak? Beda sedikit. Rasul itu sedikit tidurnya, kita sedikit-sedikit tidur. Rasul itu sedikit makannya, kita sedikit-sedikit makan. Rasul itu sedikit ngomelnya, kita sedikit-sedikit ya gosip kiri kanan. Betul tidak? Berarti bisa atau beda banyak? Ya, maka contoh Rasulullah. Rasul itu terangkat jubahnya. Begitu, bukan main malunya di hadapan Allah. Merah mukanya, kita terangkat malah ketawa. Malah lebih mahal sekarang paha ayam daripada paha manusia. Betul tidak? Oh, penjual ayam goreng, kau sentul ayam gorengnya. Jangan. Tapi sekarang paha orang dipegang sendiri nyosor. Ya, betul tidak? Ya, ya, makanya passion boleh. Passion dengan hati, dengan zikirullah. Passion dengan wajah, banyak senyum. Oh, passion dengan jiwa, iman dan takwa. Itu namanya keren. Betul tidak? Ya, itulah hadirin yang dimuliakan. Karena kau yang mengundang laki-laki untuk berbuat hal-hal yang tidak baik, maka jaga. Kau disuruh sekolah baik-baik. Sudah pulang sekolah, jangan tinggal di jalan. Ganti dulu pakaianmu. Betul tidak? Baru sampai ke rumah. Kasihan orang tuamu berjuang antara hidup dan mati. Baru anak-anak pelajar sudah pintar main cewek-cewek. Itu namanya. Itu semacam sekarang. Ya. Sudah pintar I like you. Apa itu I like you? Kalau kau bilang I like you, katakan dengan BPKB, bukti pernikahan milik kita berdua. Rusak generasi. Anak-anak dibelikan motor, dirusakin motornya, diresin lah motornya, standar knalpotnya diganti bogar, biar dia pemilik nagasman sampai kaget orang berjamaah di masjid, salah baca jamaahnya. Apa Nabi bilang inna salati wa susuki wa yamaha wa meti. Rusak generasi. Iya, makanya anak-anak gadis kau itu seperti telur muda pecah. Betul tidak? Kalau laki-laki itu seperti kepak kelapa, ditendang kiri kanan, tetap juga utuh. Betul tidak? Makanya jangan kau terkecoh dengan laki-laki gayanya gitu. Di telepon tidak ada cara gimana, tidak ada kata gayanya. Bagaimana kalau kita kembali melihat bulan? Jauh kan bagi lihat bulan. Ya biar itu di Semandai ada tonji bulan. Karena ceweknya mau jadi patron, kan kita melihat bulan. Pakai motor lale, motor genit, motor mangura. Nah, motor lale itu dulu orang rakyat saja, sekarang nungging. Tinggi di belakang, rendah di depan. Belum di cakram, lengket nih. Itu yang banyak sekarang. Jangan lihat. Sampai ke Malino karena cowok orang kaya dia sewa villa bermalam satu malam. Mak kurang ajar di dalam. Nah pegang tangannya cewek, halusnya tangan tak cewek. Nah nonton ceweknya, anak mani. Neta dulu cowoknya, lu tahu yang ku mau kuliah sama bini mana. Nah pegang lagi tangannya ceweknya, jangan Tika, kita ini bertiga, masuna. Anda saya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bilang ceweknya tuh, dede, ada bumbu misalnya. Namanya sudah di dalam kamar, lebih banyak setan. Terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan itu orang tua. Akhirnya ke Malino pergi lihat bulan, bulan tak datang bulan. Itu yang baik. Sehingga muncul istilah ketika kecil, ambilkan bulanmu. Mas adege, datang bulan mak.
Masuk dewasa 9 bulan. Masuk orang tua, ambilkan ambulans mah. Iya. Ini parah dah. Makanya terutama anak gadisku keluar ingatkan, mau kemana nak? Saya mau pergi sama si Anu. Si Anu siapa? Kalau si Anu bukan si Ina. Tidak boleh kamu pergi. Sekali saya bilang tidak tak boleh. Itu ayat tegas buat anak. Tapi dasar ibu keluar dari dapur apa nak bilang? Izinkan saja nak. Dulu kita lebih parah daripada dia. Ya, udah. Ya, makanya penentu pendidikan itu seorang ibu. Al-madrasatul ula, sekolah yang pertama bagi anak ada pada seorang ibu. Betul tidak? Bapak boleh jahat, bapak boleh bajingan, tapi kalau ibunya solehah, pasti lahir anak soleh. Makanya selalu dimintakan doa sama ibunya, tuh mau pergi sekolah, doakan saya mak, salat hajat buat saya, tuh supaya menerima ilmu berkah, kan begitu dong? Ya itu orang tua hajat terus untuk cita-cita anaknya. Ya tetap orang tua ya ditaati karena keberkahan ada pada dirinya juga. Betul tidak? Mau pergi cium tangannya, yang gue cewek gue cium tangannya. Kalau tolong orang tua lu cium. Tidak ya? Ya inilah kerusakan kita ya. Coba yang berangkat dari pakaian yang tidak bagus, menampakkan yang ditonjolkan, ya. Karena model cewek itu 3, yang pertama Nokia, bukan Nokia, nongol, ketat, indah dan asli. Ya. Kalau simen menjurus sensualitas. Ya, banyak. Itulah hati-hati anak-anak sekarang ya. Ya. Makanya jaga pertama adalah fashion. Yang kedua adalah fans, hiburan, ini kesenangan. Terutama HP. Ya Budi, ya ibu-ibu juga ini. Makanya kalau saya ceramah HP na tindis ko doa kay ko selalu HP na. Karena setan yang paling besar saat ini handphone. Betul tidak? Anak generasi hancur gara-gara HP. Tetangga bertengkar gara-gara HP, bukan karena kompor yang panas, tapi ceknya ibu-ibu yang salah paham gara-gara uang arisan. Itu yang banyak. Iya kan? Iya. Rumah tangga juga hancur gara-gara HP. Betul tidak? Adanya pelakor perebut laki orang gara-gara handphone. Adanya kalkulator kelakuan laki-laki kotor gara-gara handphone. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Ya. Dari mana datangnya kecewa? Setelah melihat wajahmu muntaber, mundur tanpa berita. Jadi pengaruhnya luar biasa ya. Ya lebih bagus kau bikin konten-konten yang bermanfaat, tuh buat drama-drama. Jadi Muhammad inspirasi dalam karya, tuh buat sejarah Rasulullah SAW. Yatimnya Nabi yang mulia, tuh selanjutnya remaja al-amin, itulah Rasulullah SAW. Tumbuh dewasa, Rasulullah sang pembawa risalah. Kalau kau begitu konten bagus, betul tidak? Daripada yang kau ikuti cinta suci, baru masalah warisan kita bahas. Tidak tuh, ya lebos bikin konten yang bermanfaat. Selain bernilai dakwah, dapat juga pahala jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini juga pengaruh-pengaruh media sosial sehingga banyak tawuran antar sekolah. Ya, pemicunya karena drama-drama yang kurang mendidik. Remaja melakukan tes kehamilan. Ini kan bahaya. Adegan-adegan pembunuhan sehingga merambah kepada para pelayan yang berimbas pada tawuran di mana-mana. Ya, karena media yang di sekolah itu dan bertekad dia hijrah ke tempat lain. Kerja keras sudah mencapai tingkat kesuksesan dan sudah menikah menjadi orang-orang yang sukses. Pulang dari luar negeri datang ke Indonesia, dia tengok rumahnya yang dulu. Nampak ada lihat ibunya, ya hidup sendiri dalam gubuk dan menangis karena melihat anaknya. Lalu dia bertanya, kau tahu nak, dulu kamu kecelakaan sampai matamu hilang satu.
lalu saya dolorkan mataku untuk mengganti matamu supaya kamu lebih sempurna, karena saya mencintai, tidak ingin kau mendapatkan hinaan dari teman-temanmu yang lain. Begitu besar rasa pengorbanan orang tua kepada anaknya, terutama ibumu, minta doanya. Yusuf Kalla jadi orang sukses itu karena doanya Ibu Atira. Waktu masih kecil Yusuf Kalla minta dibelikan mobil-mobil. Kan masih kecil. Apa Nabi lagi Ibu Atira, sabar kena. Mudah-mudahan kau punya mobil satu Makassar. Mungkin ini kelihatan sepele, tapi ini menjadi doa yang menembus arasnya Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Sudais, imam besar Al-Makkahul Mukarramah juga begitu. Nah, mesti kau menghafal Quran. Mudah-mudahan kau menjadi imam besar Al-Makkahul Mukarramah. Jadi doa ibu akan selalu menembus arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ibumu selalu berkata yang tidak baik, nasihati dia. Jangan sedikit bilang anjing. Jangan begitu. Anjing betul kayak itu. Makanya sekarang banyak model gadis manusia modelnya, tapi gayanya gaya anjing. Dia coba itu. Kalau dia mau foto mau selfie. Karena itu. Kalau dia tidak model anjing, model babi. Makanya hati-hati dalam berucap karena doa itu ucapan itu adalah doa yang menembus arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu di rumah sambil memberi makan anak-anaknya, nonton di TV. Mudah-mudahan kau seperti itu penceramah di dalam. Itu kan doa, kan? Tidak begitu. Ibu lagi bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, datang anak. Kenapa ibu bertalbiyah? Ibu kan tidak dari Mekah. Mudah-mudahan hajat saya tersampaikan. Kalau saya tidak sampai ke Mekah, kau yang mondar-mandir menjadi pembimbing haji Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Mungkin dari ucapan itu yang menjadi doa, menjadi sumber inspirasi kesuksesan bagi anaknya di kemudian hari. Saya kira itu Dan yang terakhir, anak-anakku sekalian rajin-rajinlah membaca karya Sirah Nabawiyah, terutama karya Safiur Rahman Al-Mubarak, pemenang Nobel karya besar sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama di sekolah ini seharusnya dibuat lomba karya mengarang sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ulang tahun anak-anakmu ganti modelnya. Belikan saja buku Sirah Nabawi, bungkus dalam bentuk kado. Jangan lagi pakai ucapan tiup lilin. Karena itu mengajak kau menjadi penyembah api. Sambil kau tiup lilinnya, betul benar. Kau anggap anakmu itu menjadi penyembah api kalau begitu. Tapi kalau Sirah Nabawi kau berikan, saat itu saya SMP. Kemudian ayah ibu saya sudah meninggal dunia. Kemudian anak membacakan kepada anaknya kepada cucunya sama cicitnya. Maka berakar mengalir bagi tetesan embun di padang Sahara. Air ketenggorokannya sebagai pelipur lara di alam barzah. Harta kau tinggalkan akan binasa. Handphone yang kau belikan 5 tahun akan dianggap jadul. Betul tidak? Tapi buku yang kau belikan Sirah Nabawi, makin tua makin klasik. Seorang anak bila durhaka kepada kedua orang tua. Ya Allah ya Rabb, berilah kekuatan zahir maupun batin kepada guru-guru kami. Berilah kesehatan, panjang umur, rezeki yang luas ya Allah, dan jadikanlah ilmunya bermanfaat menjadi pahala jariah sampai di yaumil akhirat kelak nantinya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.